Ibrani pasal 8 ayat 1. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah ini. Kita telah mempelajari kitab Ibrani pasal 5, 6, dan 7 yang berbicara tentang bertumbuh dalam iman, tentang dapat memakan makanan yang kasar dan mengenal tentang Melkisedek. Dan pada red kemarin kami pun membahas tentang ini. Dan jika kalian tak dapat mengikuti red, kalian dapat menontonnya lagi para live stream kami. Dan setelah berbicara tentang makanan keras, penulis kitab Ibrani sekarang membahas tentang hal ini. Setelah dia berbicara tentang Melkisedek, inti segalanya itu apa? Sekarang dia membicarakan tentang inti, yaitu bahwa kita memiliki imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tata yang maha besar di sorga. Dan apakah ia layak? Jawaban kami adalah iya. Ia sungguh layak. Dan dari pasal 9 dan 10 sampai 12, pasal 12 dan 13, semuanya ini saling berkaitan. Pasal 8 seperti sebuah introduksi kepada bagian terakhir ini, tentang bagaimana Yesus adalah pengantara kami, dan dia adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Dan kemudian pasal 9 itu membahas tentang perjanjian yang baru. Pasal 10 berbicara tentang Yesus sebagai pengantara yang layak. Dan kemah suci yang surgawi yang ada di gunung yang tinggi. Dan hari ini kami akan berbicara tentang kemah suci surgawi dan perjanjian yang baru, atau perjanjian yang baru dan kemah suci yang surgawi. Dan kami akan berbicara tentang topik ini dalam minggu-minggu berikutnya. Penulis kitab Ibrani memberitahu kami bahwa Yesus Kristus adalah imam besar yang bermediasi bagi kita. Pada ayat 1 intinya adalah ini, yaitu bahwa kami mempunyai imam besar yang demikian. Dan saya mau katakan selamat. Itulah apa yang penulis kitab Ibrani sedang katakan. Bahwa kami mempunyai imam besar yang luar biasa ini sebagai pengantara bagi kami semua. Kan kami mempunyai imam besar yang luar biasa ini, kami dapat memasuki kemah suci yang surgawi, dan kami dapat melihat kepenuhan perjanjian yang baru. Saat ia membuat perjanjian yang baru, ia telah membuat perjanjian yang pertama tidak berlaku. Jadi perhatian kita harus pada perjanjian yang baru ini. Pada Ibrani 8 ayat 6 dikatakan, tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Dan saya percaya Allah kami, Yesus Kristus telah memberikan kepada kami perjanjian yang lebih mulia. Perjanjian yang pertama diberikan kepada Musa pada Gunung Sinai. Tetapi di ayat Ibrani pasal 8 ayat 7 ini menunjukkan bahwa yang perjanjian yang pertama mengandung cacat, tetapi perjanjian yang baru adalah sempurna.
ini bukan berarti firman Allah yang diberikan pada padang gurun itu memiliki cacat, tetapi cacat itu terdapat pada mereka yang menerima perjanjian itu. Jadi um, di Ibrani pasal 8 ayat 8 sampai 10 dikatakan, di ayat 10 dikatakan, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi perjanjian pertama diberikan pada Gunung Sinai dan Moses naik ke atas gunung itu dan menerima 2 loh batu. Dan kedua loh batu itu terpecahkan karena dosa bangsa Israel. Sehingga kedua kalinya Musa naik ke Gunung Sinai dan menerima 2 loh batu lagi. Perjanjian yang baru itu tidak ditulis pada lolo batu. Perjanjian yang baru jauh lebih baik karena ini tertulis pada lolo hati kami. Dan kami telah belajar saat retret kami bahwa kami adalah gunung itu. Apakah kalian ingat bahwa kami adalah gunungnya? Kenapa muka kalian seperti bingung? Kami gunungnya kan? Jadi hukum Taurat itu diberikan di atas gunung pada loh-loh batu, tetapi sekarang kami adalah gunungnya dan hukum itu diberikan kepada loh hati kami. Itu adalah perjanjian yang baru. Dan apa yang sangat istimewa dari perjanjian yang baru itu, kita dapat lihat di Ibrani pasal 9 ayat 27 dan 28. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang, sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Jadi, perjanjian yang akhir dari perjanjian pertama adalah Yesus datang kepada para pendosa, mereka yang tadinya ditetapkan untuk mati. Tetapi pada perjanjian yang baru, Yesus datang kepada mereka yang tidak dan saya berdoa agar kami dapat mengerti perjanjian yang baru ini, dan perjanjian yang baru ini tentang kehidupan yang kekal dapat terpenuhi dalam setiap kehidupan kami. Amin. Jadi setelah Yesus mematahkan kuasa maut dan kegelapan, dia bangkit dan naik ke surga dan berada di sebelah kanan Allah. Dia terus-menerus menjadi pengantara bagi gereja dan orang-orang kudus, karena ia yang telah membelinya dengan darahnya yang mahal. Dan sebagaimana kita telah membacanya dalam kitab Ibrani pasal 10 kan. 1 Timotius 2 ayat 5 dikatakan, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus.
Yesus Kristus adalah pengantara yang memenuhi semua syarat karena dia sepenuhnya Allah dan pada saat yang sama adalah sepenuhnya manusia. Ibrani pasal 9 ayat eh, ayat 11 sampai 18 menjelaskan ini. Dikatakan, tapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian yang kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Jadi pada perjanjian yang pertama Yesus memenuhinya. Pada perjanjian pertama ada kematian karena ada maut karena dosa, sehingga yang membuat perjanjian itu memberikan kehidupannya sendiri. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Karena ini Yesus itu memenuhi semua syarat sebagai pengantara yang sejati setelah kematiannya di kayu salib dan setelah kami menerima pengampunan Yesus Kristus dalam kehidupan kami, pada saat itulah perjanjian yang baru teraktivasi. Apakah perjanjian yang baru berlaku pada hidupmu? Apakah kamu sedang hidup dalam perjanjian yang baru atau perjanjian yang lama? Jadi, apakah perjanjian yang baru itu? Perjanjian yang baru itu menjanjikan kepada kami bahwa tidak akan ada lagi maut. Perjanjian yang baru menjanjikan kepada kami bahwa tidak ada lagi dosa dalam diri kita yang akan dihakimi. Sekarang yang kedua, pada Ibrani pasal 8, Yesus Kristus ditekankan sebagai imam besar atas kemah suci yang surgawi. Kami telah baca pada pasal 9 yang baru saja kita baca bahwa Yesus mengorbankan dirinya sendiri sebagai korban persembahan di dalam kemah suci yang surgawi yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Yesus pekerjaannya sebagai imam besar itu lebih mulia daripada pekerjaan imam besar yang sebelum-sebelumnya, karena ia adalah imam besar di dalam kemah suci yang surgawi. Pada Ibrani pasal 8 ayat 6 dikatakan bahwa ia memiliki pelayanan yang jauh lebih agung. Kata
kemah suci yang dibangun oleh Musa itu tidak sempurna karena dibangun oleh tangan manusia. Kemudian pada Ibrani 8 ayat 5 dikatakan bahwa pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah demikian firman-Nya bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi kemah ini uh, menjadi bait suci Salomo dan bait suci berikutnya, tetapi firman tetapi ini tapi ini semua adalah gambaran atau bayangan. Seperti sekarang saya memiliki sebuah bayangan kan, apakah itu diri saya? Bukan kan, itu bayangan saya. Jadi dapatkah kalian membayangkan bahwa semua yang sedang dilaksanakan dalam sejarah bait suci itu semua adalah bayangan? Berapa jelaskah sebuah bayangan? Apakah hidung atau mata saya terlihat dalam bayangan saya? Jadi penulis ini sedang berkata bahwa Yesus adalah pengantara kami kepada bait suci yang sesungguhnya. Dan Ibrani pasal 9 ayat 24 ditulis, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Jadi, di manakah kamu ingin menyembah Allah? Dalam bait suci bayangan atau bait suci yang sejati? Marilah kita berdoa supaya gereja Sion ini menjadi bait suci yang sejati, dan penyembahan kami tidak hanya menjadi suatu momen, tapi menjadi penyembahan yang sejati. Dan siapa pengantara kami? Yesus Kristus, hanya Yesus Kristus. Bukan saya yang sedang berkhotbah, bukan orang, tapi Yesus Kristus saja. Jadi marilah kita pikirkan tentang kemah suci yang surgawi ini. Kami sering dengar tentang kemah suci surgawi atau bait suci surgawi ini, dan ada satu di Perjanjian Lama, ada satu di Perjanjian Baru kan. Yang di Perjanjian Lama disebut sebagai bait suci yang surgawi yang telah kita pelajari berikutnya kan. Pada Perjanjian yang Lama, bait suci ini disebut sebagai bait suci Yehezkiel. Pada Perjanjian yang Baru, ini disebut sebagai Yerusalem yang baru. Dan itu adalah kemah suci surgawi di mana Yesus sedang mengundang kami untuk masuk. Yerusalem yang baru itu adalah sebuah kemah suci. Itu ada tertulis di Wahyu 21 ayat 1-3. Jadi pertanyaan penting adalah bagaimana kami dapat masuk ke dalam kemah suci itu. Pertama, bait suci ini berada di atas gunung yang besar dan tinggi. Wahyu pasal 21 ayat 10 dikatakan, lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Dan bait suci Yehezkiel pun berada pada sebuah gunung yang tinggi kan, dan gunung itu disebut sebagai gunung
Gunung apa? Gunung Sion kan? Gunung Sion. Maka apakah itu suatu kebetulan bahwa gereja kami disebut sebagai gereja Sion? Tapi marilah kita sungguh-sungguh bahwa itu bukanlah suatu kebetulan. Tapi nama itu mengandung makna dan harapan bahwa kami pun akan menjadi gunung yang besar itu. Di Yesaya 33, eh, di Yesaya 2 ayat 2 sampai 3 dikatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Coba kita baca lagi dan kita gantikan gunung sebagai gunung Sion. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir gunung eh, gunung tempat rumah Tuhan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, ya. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, semua bangsa itu akan masuk ke dalam gereja Sion, gunung tinggi itu. Amin. Dan mereka akan berkata, mari kita naik ke uh, gereja Sion, ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub ini kan. Supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Mengapa gunung yang tinggi? Karena ini adalah rumah dari Allah yang tertinggi. Mengapa gereja Sion secara rohani itu menjadi gunung Sion? Karena dari sini pengajaran dan firman Tuhan itu keluar dari sini. Dan saya sedang berbicara dalam uh, sudut pandang masa sekarang, masa depan, bahwa orang-orang akan datang dan menerima pengajaran Tuhan di sini dan mereka akan mengajak orang untuk ke gereja ini supaya Tuhan mengajarkan kepada kita pengajaran-pengajarannya dan jalan-jalannya, dan saya dengan ikhlas percaya bahwa ini akan terjadi. Apakah saya sedang bermimpi? Apakah ini harapan palsu? Ini semua bergantung pada betapa banyaknya kami berdoa dan pada kehendaknya. Tetapi saya percaya bahwa itu uh, kehendaknya. Dan apakah ada orang yang percaya dengan saya bahwa ini akan terjadi? Amin. Sakaria 8 ayat 3. Dan penulis kitab Ibrani berbicara bahwa semua kesengsaraan kami, semua ini inti dari semuanya itu adalah bahwa kami memiliki sebuah pengantara yang luar biasa ini yang sedang membawa kami masuk dalam kemah suci surgawi dan perjanjian yang baru, dan penulis kitab Ibrani seperti sedang mengajak kami untuk masuk ke dalamnya. Dan Zekaria 8 ayat 3 dikatakan begini firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Apakah kami dapat mengerti ini sebagai berkat Tuhan untuk gereja Sion? Sebelum bangsa-bangsa masuk ke dalam ya, marilah kami menjadi yang pertama yang datang kepada gereja ini dan datang dengan harapan dan iman bahwa Allah akan mengajarkan kami ajaran-ajarannya, jalan-jalannya. Dan saat kami berdoa di dalam rumah Tuhan ini,
Saya percaya Tuhan akan menunjukkan kepada kita apa yang Ia ingin kami lakukan. Yang kedua, tidak ada lagi kematian. Di Wahyu 21 ayat 4 dikatakan, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Dan kami akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini adalah kerajaannya itu adalah tempat di mana tidak ada kematian. Jadi hati-hati pintu mana yang kamu lalui, karena Yesus uh, dan kami tidak sedang berharap untuk tidak ada lagi kematian. Kita tetap bukan sedang mencari itu, tapi yang sedang yang saya sampaikan adalah jangan menanti-nantikan kehidupan kekal karena kalian takut akan kematian. Tapi kami harus menaklukkan rasa takut akan kematian itu seperti Abraham. Kami harus dapat menyatakan bahwa kami harus bisa berkata bahwa mau mati mau hidup, maut itu tidak akan mengganggu saya. Bukan karena ketakutan pribadi kami akan kematian atau keinginan kami untuk tidak mati, em, itu itu jangan menjadi motivasi kami untuk mencari kehidupan yang kekal. Di apa perbedaan surga dan neraka? Dua-duanya tidak ada lagi kematian, kan? Tetapi di surga tidak ada akan uh, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Itulah perbedaannya. Tidak ada lagi kebencian atau rasa tidak suka. Tapi di dalam neraka, semua itu akan terus-menerus ada. Dan kalian tidak dapat mati daripadanya. Apakah kalian semua menikmati rat-rat kemarin? Apakah kalian suka makanannya? Makanannya enak, kan? Dan di mana makanan enak ada sukacita, kan? Tetapi bagaimana jika kalian memakan makanan yang enak setiap hari? Bukan hanya satu jenis makanan, tetapi segala jenis makanan yang enak itu kalian dapat makan setiap hari. Pasti, tapi saya rasa saya akan mati muda ya. Nah, sekarang kalau kita em, memikirkannya itu adalah seperti suatu sukacita yang membawa kekhawatiran, kan? Karena itu meski membuat kita senang, membuat perut kita penuh, itu tuh mengandung kolesterol dan diabetes dan semua hal-hal itu, kan? Dan kami memikirkan itu, kan? Tapi di Yesaya 25 ayat 6 sampai 8 ini apa yang terjadi pada uh, kemah suci yang baru itu? Apa yang terjadi di situ? Dikatakan ayat 6, Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi sebab Tuhan telah mengatakannya.
Jadi di situ kita tidak usah mengkhawatirkan, kita tidak perlu mengkhawatirkan kolesterol dan sejenisnya. Tapi maksud saya, eh, bahkan tudung yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, semua yang itu semua akan diangkat. Kami mau berbicara tentang em, kearifan dan kejelasan. Dan mungkin bagi beberapa orang, hal tentang Melkisedek masih kurang jelas. Dan saat kita memikirkan tentang sorga, kami percaya bahwa ada surga. Tapi seperti apa surga? Saat kami baca Alkitab dan mempelajari firman Tuhan, gak selalu 100% jelas kan? Kenapa? Karena apa yang kami lihat dan rasakan, hanya itu yang menjadi jelas kepada kami. Karena kami adalah manusia yang terbatas. Jadi hanya saat Tuhan memberikan kepada kami mata yang rohani untuk melihat dunia yang rohani, pada saat itu saja kami dapat melihat dengan jelas. Dan mata untuk melihat dunia rohani itu disebut sebagai iman. Dan itu yang sedang dikatakan oleh penulis kitab Ibrani, bahwa kalian sedang melihat dengan kurang jelas, tetapi apakah kalian siap untuk melihat dengan jelas? Karena saat Musa turun ke 8 kali, saat dari gunung, eh, dari dari gunungnya, di mana dia terima firman Tuhan, dia muka dia itu bersinar kan, dan dikatakan muka dia bersinar karena dia berjumpa dengan Tuhan, muka dengan muka. Tetapi apa yang orang-orang katakan saat mereka melihat Musa? Mereka bilang, uh, tutuplah wajahmu dengan sebuah tudung. Saat mereka mendengar Tuhan dengan kuping mereka sendiri, mereka berkata, mereka tidak dapat bertahan, mereka merasa kayak mau mati. Mereka merasa kurang siap. Dan mereka tahu bahwa um, kemuliaan Tuhan yang begitu besar, terlalu mulia untuk mereka, dan mereka bisa mati jika mereka mendekat. Di 1 Korintus pasal 13 juga berkata tentang cermin kan. Kalau kita melihat di cermin kan ada kurang jelas. Tetapi jika tudung itu dilepaskan, jadi jelas kan. Di 2 Korintus 3 ayat 18 dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dan dalam kemuliaan yang semakin besar. Dan Musa berbicara kepada Allah tanpa tudung kan. Jadi kemuliaan Tuhan itu ketransfer. Jadi sekarang ketika tudung itu dilepaskan saat 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 perjanjian baru, saat tudung perjanjian baru dilepaskan, kita pun dapat menerima kemuliaan Tuhan itu. Dan mungkin dunia tidak mengerti, dan ini bukan bersinar seperti lampu ya, tapi ini uh, kemuliaan kemuliaan Tuhan yang akan um, menyebar dari hidupmu kepada kehidupan sekelilingmu. Dan ketika wajahmu bersinar dengan terang ini, kemanapun kita pergi, kegelapan itu akan menghilang.
dan kami akan dapat memahami firman Tuhan dengan benar. Dan kiranya Tuhan menunjukkan kepada kami dunianya, wajahnya, dan mengizinkan kami untuk dapat mengerti dengan jelas. Kemudian yang ketiga, kemah suci surgawi ini adalah tempat di mana mereka yang mengikuti kebenaran dan memahami firman kebenaran dapat masuk. Di Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi roh itu yang akan membuat kita mengerti kebenaran. Kebenaran itu dan dikatakan bahwa di Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman Bapa itu adalah kebenaran, dan ketika kita menerima roh kebenaran, kita akan mengerti firman kebenaran itu, dan ketika kita mengerti firman kebenaran itu, itulah yang akan menguduskan kami. Di Mazmur 85 ayat 11 dikatakan, kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Jadi marilah kita berdoa supaya kami dapat mengerti kebenaran ini, firman kebenaran ini, supaya kami dapat masuk ke dalam kemah suci yang surgawi, supaya gereja Sion dapat menjadi kemah suci yang surgawi. Sebagai kesimpulan, bagaimana kami masuk ke dalam bait suci yang surgawi? Iman Abraham adalah teladan untuk mereka yang masuk ke dalam bait suci surgawi. Di Yakobus 2 ayat 21 sampai 23 dikatakan, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi Allah tuh bilang ke Abraham bahwa seperti saya akan melakukan ini, dan Abraham melakukan itu semua. Seringkali kita berhenti tengah jalan. Kayak seperti kita hanya percaya dalam pikiran kita saja. Dalam pikiran kita saja, kita percaya bahwa itu akan terjadi. Dan suatu poin penting dalam kitab Ibrani itu adalah bahwa kita jangan hanya percaya pada kuping kita saja, tapi jangan kita cuma berkata saya percaya, tapi penulis kitab Ibrani bilang kepada kita bahwa kita harus menghidupkan iman kita. Dengan perbuatan-perbuatan kita membuat iman kita menjadi iman yang sejati. Jadi setelah Abraham itu, setelah imannya diperhitungkannya kepadanya itu, kehidupannya itu mengikuti imannya itu. Dan klimaks dari kehidupan Abraham adalah saat Allah menyuruhnya untuk mempersembahkan Isyakan pada gunung ini, pada gunung Muria. Dan ini adalah perintah yang paling sulit untuk Abraham taati. Namun ia tetap taat sampai akhir kan. Dan kemudian itu menjadi Gunung Sion kan. Itu menjadi tempat di mana Gunung Salomo didirikan kan. Di satu
Tawarik 1 ayat 3. Tawarik 3 ayat 1. Dan sekarang kita berbicara tentang gunung ini. Kita harus mendaki Gunung Sion sebagaimana Abraham mendaki Gunung Moria. Bagaimana kita mencapai kemah suci surgawi itu? Kita harus mendaki gunung itu seperti Abraham mendaki Gunung Sion, Gunung Moria. Ini bukan berbicara soal lokasi yang fisik dalam bumi ini, tetapi ini berbicara tentang kemana Tuhan memimpinmu, tentang firman yang Tuhan berikan, firman yang Allah berikan kepada Ishak untuk mempersembahkan Ishak. Firman itu ketika Abraham mentaatinya itu menjadi hidup dalam kehidupannya. Dan karena itu, maka mungkin untuk tempat ini menjadi Gunung Sion. Karena saat kita menerima firman itu dan mentaati firman itu, rumah kita menjadi Gunung Sion. Karena kalau kita menerima firman itu dan mentaatinya di dalam rumah kami itu menjadi Gunung Sion. Jadi diri kami sendiri itu menjadi Gunung Sion. Di dalam tubuh ini, ketika kita menerima firman itu dan kita mentaatinya, kita menjalankannya dalam melalui perbuatan-perbuatan di dalam kehidupan kami, kita menjadi Gunung Sion yang rohani. Di Wahyu 14 Wahyu 14 ayat 1 dikatakan, Aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Dalam sejarah penubusan, semua orang yang terdaftar dalam Ibrani pasal 11 itu adalah mereka yang imannya hidup melalui perbuatan-perbuatan mereka. Dan saya berdoa agar iman kami dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, mari kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi sekarang kita memiliki gunung dan kita memiliki awan, dan kita telah mempelajari tentang suara trompet menafiri kan. Pada Gunung Sinai, Musa naik ke atas gunung dan ada suara nafiri dan ada awan-awan yang menutupi gunung itu kan, puncak gunung itu kan. Apa yang terjadi? Kemuliaan Shekinah itu kehadiran Tuhan hadir di situ kan. Dan sekarang kita mempelajari tentang gunung yang kudus. Kita mempelajari tentang awan-awan saksi dan suara nafiri kan. Di Ibrani 12 ayat 22 sampai 24 dikatakan, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung dan namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh orang-orang yang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Marilah kita berdoa supaya gereja Sion menjadi bait suci yang surgawi, dan supaya setiap anggota gereja ini dapat mendaki gunung itu
dan masuk ke dalam bait suci yang kudus itu. Marilah kita menyembah di bait suci yang kudus itu, tidak hanya di bait suci yang ada di bumi ini. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami sangat bersyukur padamu em, untuk Yesus Kristus yang telah Kau berikan kepada kami untuk menjadi pengantara kami yang memimpin kami ke dalam bait suci yang surgawi. Bapa, bantulah kami untuk dapat mengikutimu dengan benar supaya kami dapat mendaki gunung yang benar, supaya kami memiliki kuping untuk mendengar suara nafiri yang benar, dan kami memiliki mata untuk melihatmu dan melihat kerajaanmu. Dan Bapa, kami berdoa supaya Engkau mengizinkan kami untuk dapat menjadi awan saksi, awan orang-orang yang hidup dengan sungguh-sungguh mengikuti jalanmu dalam iman, di mana iman dan perbuatan kami bekerja untuk kemuliaan-Mu. Dan Bapa, kami bersyukur karena Engkau memimpin kami, memberikan kami harapan bahwa bahkan di tengah-tengah kegelapan dan kesusahan di dunia ini, kami dapat berpaling pada kehidupan yang kekal ini. Dan kiranya Bapa, firman-Mu uh, menjadi uh, menjadi hidup dalam kehidupan kami, dan kami berdoa dengan hati yang penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.